Makanya saya meskipun guyon tapi ini amdan bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk. Mbok ya naik kelas sedikit lah. Ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun saya guyon tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir. Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya gak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau bis kan ketemu orang nggak kenal, tapi sekarang ya gak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi gak minta ijazah, minta foto. Repot tuh. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu saya itu madzhab dari mana itu. Ya madzhab milenial. Saya itu menyesal sekali ya, kenapa sih orang wukuf itu kok dungani suwi barbar itu mang sakiliane. Boe donga iku yakin pangeran apian sediluk wis tetep dituruti, gitu aja gak usah lama-lama. Ya kata hikam kan gitu. Ngelingno pangeran ojo suwi-suwi, sing perlu dielingno sing iso lali. Pangeran iso lali kok amen mbok elingno wae kan gitu cara madzhab hikam. Makanya kata madzhab hikam kan gitu. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal, yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Tapi kalau masih ingat ya sudah tidak usah diingatkan lagi. Saya ini termasuk korban kitab hikam. Loh, saya itu berkali-kali ke Mekah. Itu saya kalau dongo itu pertama di Multazam berdoa. Itu saya sebagai santri, ya pas di Multazam ingin berdoa lagi. Tapi mesti spontan itu ingat hikam. Yang boleh diingatkan, yang mungkin lupa. Akhirnya bilang, ya sudah tadi Gusti, ya gitu dong. Karena memang saya malu mengingatkan zat yang nggak mungkin lupa. Tapi sampean jangan ikut saya, ini kriminal. Ini termasuk sisi-sisi kriminal ilmu saya. Pengen sempurna itu sudah satu kali. Kowe iso salat itu kersane Allah, kowe iso maca Quran ya kersane Allah. Bar kowe iku mau kowe mau ngeluh ditampa to. Ditampa ora iku hadun nafsi blok goblok. Lah nek kowe pancen kawulane Allah tenan kon sujud ya sujud, piye simbol ketundukan ning Allah Subhanahu. Mau kula krungu dikandani malaikat Jibril, nak hak kowe iku sok ben mlebu neraka kula ya ora susah. Paling banter kita mlebu neraka iku bukti nak kita dhaif, kita lemah, nganti kepen mlebu swarga ora kesampaian. Makanya banyak orang masuk neraka terus wiridan ya Hanan padahal sudah dikori jahanam. Kemudian ditanya sama malaikat Jibril, coba tanya orang itu kenapa dia tetap ingat saya padahal tak siksa di neraka. Terus diparani oleh Jibril, kenapa kamu masih muji Allah sementara kamu di neraka? Memang masalahnya apa? Pangeran tetap pangeranku, jadi tetap tak puji lah. Tapi kan dilebokno neraka, jan aku nakal lha ngono dilebokno neraka. Tapi pangeran tetap apian. Jibril matur pangeran bahwa dia jawabnya gini, terus dari pangeran sekon wiridan swarga. Di kota itu banyak cara berpikir Islam ekstrim, termasuk yang berpikiran khilafah. Karena saya seperti yang dikatakan Gus Kamil digembleng Mbah Mun mulai kecil, pikirannya ya nasionalis religius atau religius nasionalis. Nah terus Mbah Mun itu juga Habib Lutfi, sering ada pertanyaan ke saya, kenapa Mbah Mun kalau diaturi pejabat langsung hadir, kalau diaturi alumni kadang susah. Jadi karena mahabbahnya santri sudah permanen, maka Mbah Mun tidak perlu servis. Itu seperti yang dilakukan Rasulullah pada sahabat Ansor. Terus Mbah Mun menghindari bahasa menfonis bahwa zaman ini rusak, zaman ini gini, yai jarang ngendikan seperti itu karena ngikuti dawuh Nabi, idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Sehingga kalau beliau berkongsi dengan siapapun termasuk waliul amri, itu dari awal memang riwayatnya itu ya baron kana ufajiron. Anda jangan menuntut pilah-pilah, riwayatnya baron kana ufajiron kok Anda nuntut pilah-pilah. Jadi kalau Anda milah-milah berarti tidak baca hadis ini. Saya dulu itu ya eskal sama hadisnya Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan asal ketika dosa itu gak cerita kalau dosa. Saya dulu juga. Orang dosa cerita dosa itu kan kesannya jujur baik. Tapi setelah saya pikir-pikir itu bener Kanjeng Nabi. Misalnya sampean cerita dengan anakmu, ya zaman mondok peloso sering nak marung utang gak bayar biasa. Biasa sekolah gak munggah. Itu jujur apa mengajarkan? Mengajarkan. Suatu saat anak sampean goblok, persis bapak. Maka penting, tidak jaru itu penting. Makanya kata Nabi, semua umatku diampuni kecuali yang cerita-cerita dosanya. Karena dengan cerita itu artinya apa? Misalnya sampean zaman puber pacaran, terus kamu cerita, ya dhisik untuk ibumu pacaran, terus tak guncekno ngalor ngidul. Itu jujur, tapi suatu anak kamu pacaran kan alasannya apa? Niru